Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua, semoga kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di pertemuan hari ini, saya coba ingin menjelaskan ya materi tentang lanjutan dari materi tentang Python ya. Di mana hari ini kita coba membahas tentang percabangan ya. Kalau di dalam pemrograman, percabangan itu adalah sebuah fungsi yang biasa kita temui ya. Kalau kita membahas tentang bahasa pemrograman ya. Kalau di Python ini atau bahasa pemrograman lainnya, percabangan ini adalah sebuah fungsi yang biasa digunakan ya untuk menjelaskan ya atau mendefinisikan sebuah statement di mana statement ini dibuat lebih dari satu perintah ya, ya lebih dari satu perintah. Nah, dalam fungsi percabangan kita biasanya akan menggunakan fungsi misalkan jika ya. Nah, di dalam bahasa pemrograman Python pada hari ini kita coba untuk membahas materi tentang percabangan dengan menggunakan fungsi if ya, if dengan struktur yang berbeda ya, di mana percabangan itu adalah cara yang digunakan untuk mengambil keputusan apabila ya di dalam pemrograman kita dihadapkan dalam kondisi tertentu ya. Kalau misalkan kondisinya bisa satu, dua, atau lebih. Di mana percabangan mengevaluasi kondisi atau ekspresi yang hasilnya akan bernilai benar atau salah. Ya. Jika kondisinya ekspresi tersebut disebut dengan ekspresi boolean. Ya, kita sama ketahui bahwa boolean ini merupakan sebuah tipe data ya, di pertemuan lalu kita pernah bahas yang mempunyai dua buah nilai ya, nilai true dan nilai false ya. Hasil dari pengecekan kondisi true dan false, jika kondisinya benar maka pernyataan yang ada di dalam perintah atau blok tersebut akan dieksekusi, jalankan ya. Tapi bila salah maka dia akan membaca pernyataan yang lain ya. Di dalam if ya, di dalam if itu biasanya Python itu kita punya 3 jenis fungsi ya yang bisa kita gunakan. Pertama if biasa ya, ada if else ya, ada juga if else ya. Jadi saya ulangi, di dalam Python ada 3 jenis pernyataan untuk percabangan yang dikenal. Pertama if ya, if berdiri sendiri. Yang kedua if else ya. Yang ketiga if else ya. Di mana masing-masing ini punya pengertian. Pernyataan if terdiri dari ekspresi boolean yang diikuti dengan satu baris ya, satu baris atau lebih pernyataan. Yang kedua if else, bila pernyataan if benar maka blok pernyataan if dieksekusi ya. Bila salah maka blok pernyataan else yang dieksekusi ya. Terus yang ketiga disebut juga if bercabang ya. Kalau di dalam bahasa pemrograman lain kita ambil contoh di Pascal, bahasa C, ini disebut dengan nested if. Di dalam if ada if ya. Bila ada kemungkinan
beberapa kondisi bisa benar, maka digunakan pernyataan if, else, if, if, atau if, elif, else. Ya, kita coba lihat ke kondisi, ya, ke slide berikutnya. Jika kita gunakan if, ya, if biasa, ya, struktur dari if atau if tunggal, ya, ini kalau kita buat if, hanya if tes ini variabel kondisi, lalu di bawahnya blok pernyataan if. Nah, di mana blok pernyataan ini yang akan dieksekusi oleh program gitu loh. Bila kondisinya if ini benar. Tapi kalau kondisi salah, dia sudah stuck, nggak berjalan, ya, nggak berjalan. Makanya banyak pemrogram, ya, banyak programmer itu lebih suka menggunakan if, else, atau if, else, ya, karena di situ memang fungsi if digunakan untuk percabangan, ya. Nah, selanjutnya kalau di dalam kondisi ini adalah gambar flowchart, ya, di mana simbol ini adalah simbol decision. Nah, simbol decision itu biasanya digunakan untuk menjelaskan sebuah kondisi dengan nilai true dan false. Ya, kalau true bagaimana, kalau false bagaimana. Ya, karena ini hanya punya satu blok pernyataan, maka else ini akan kembali ke statement awal gitu loh. Ya, true kembali ke statement ini, false juga akan kembali ke statement ini. Ya, ini kalau kita menggunakan if, hanya if. Loh, kenapa Pak kalau memang seperti itu harus diadakan fungsi hanya if? Ya, kondisi ini memang ada gitu loh. Ada. Yang namanya pemrogram itu kan harus memahami bagaimana cara ini, cara ini, cara ini, cara A, cara B, cara C, ya kan? Di mana cara-cara ketiga ini nanti akan ditentukan oleh si pemrogram sendiri gitu. Dia mau pakai cara yang mana gitu, cara A, cara B, cara C, ya silakan, tidak ada yang melarang, ya. Nah, pada statement, ya, pada struktur statement, ya, di sini kita lihat, ya, kita lihat kondisi, ya, kita lihat kondisi angka sama dengan 5. Jika angka lebih besar 0, print angka. Angka adalah bilangan positif. Ya. Angka sama dengan min 1. Jika angka lebih besar 0, print angka. Disebut angka positif. Ya. Nah, hasilnya yang muncul, ya, adalah A5 adalah angka positif. Kenapa? Di sini ada dua ada dua kondisi, tapi ada satu pernyataan gitu. Ada satu block statement, ya. Ada satu block statement, ya. Bilangan positif. Maka yang tercetak adalah angka adalah 5, ya. 5. Nah, di sini ada penjelasan bahwa bila bilangan positif
tampilkan pesan. Ya. Kenapa? Yang berikut akan bernilai false sehingga tidak dieksekusi. Ya. Angka ini kenapa? Karena dia bernilai false. Yang bernilai true mana? Ini. Kenapa? Kenapa? Angka ini sama dengan 5 yang positif, yang negatif tidak dijalankan. Itu kita hanya menggunakan satu kondisi. Ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau kita menggunakan satu if, semua akan kembali ke statement. Ya, semua akan kembali ke satu blok statement. Ya. Dan dia hanya menjalankan kondisi yang true, tidak menjalankan kondisi yang false. Ya, itu kalau hanya if. Nah, silakan nanti Anda bisa mencoba. Ya. Di sini dijelaskan, pada contoh di atas, awalnya angka berisi 5. Pada saat if pertama dieksekusi, kondisinya ya, adalah apakah 5 lebih besar dari 0? Karena hasilnya true, maka statement ini dieksekusi dengan menampilkan bilangan 5 adalah positif. Selanjutnya, angka sudah diubah menjadi minus 1. Ya, untuk if yang kedua. Hasil pengujian kondisi menjadi apakah 1 lebih besar dari 0, hasilnya false. Ya, maka program itu tidak dijalankan. Yang dijalankan hanya hanya statement yang pertama. Nah, silakan Anda coba ya. Anda coba yang pertama itu dengan membuat pernyataan seperti ini ya. Ya. Lalu yang kedua Anda buat pernyataan seperti ini. Kita lanjutkan. Pernyataan if else ya. If else ini dia punya 2 statement ya. Punya 2 blok statement. Di mana kondisi yang benar akan menjalankan statement 1. Kondisi yang salah akan menjalankan statement kedua. Maksudnya gimana? Lihat dari kondisi. Kalau kondisinya benar, maka dia akan cetak yang benar. Kalau kondisinya salah, dia akan mencetak yang hasil salah. Ya, dengan kembali ke N. Ini kan N. Kalau tadi kan di atas panahnya kan ke statement 1, tapi kalau ini kan ke garis. Yang berarti dia mengakhiri. Kalau dia sudah mencetak, apapun statement yang dia cetak, maka dia akan kembali ke N atau berakhir. Ya, di sini contohnya. Ya. Nah, di sini lebih mengacu pada penjelasan gitulah, penjelasan. Ya, ini adalah statement komentar ya. Jadi pernah kita bahas nih, tanda pagar ini adalah statement komentar, di mana kita kasih komentar program menguji apakah sebuah bilangan positif atau negatif dan menampilkan pesan ke monitor. Nah, yang kita kasih adalah nilai bilangan. Variabelnya adalah bilangan sama dengan 8. Ya. Nah, lalu kita coba. If bilangan lebih besar sama dengan 0. Ya. Print positif atau 0. Else print bilangan negatif. Ya kan? Nah, kalau kondisinya benar, bilangan lebih besar sama dengan 0, kan di sini bilangan sama dengan 8. Bilangan positif atau 0. Ya. Kita bisa kasih statement apapun di sini, ya. Di mana statement ini yang berarti menjelaskan apa yang proses terjadi di dalam gitu loh. Ya, apa yang jadi di dalam. Anda mau kasih statement apapun di sini ya silakan isinya, karena dia nanti akan tampil di
lembar hasil. Ya, pada intinya pada saat kita membuat sebuah pernyataan dengan menggunakan fungsi percabangan, ya tadi ada if, hanya if, ya, lalu yang kedua ada if else, ya, maka yang pasti dia akan mencetak bilangan, ya, sesuai dengan kondisinya. Kalau kondisinya itu benar, maka dia akan mencetak statement yang pertama gitu. Tapi kalau kondisinya salah, maka dia akan mencetak statement yang kedua. Ya, nah silakan bisa Anda coba. Nah di sini ada keterangan bahwa pada contoh di atas bilangan kita beri nilai 8. Kemudian pada pengujian if kondisinya apakah bilangan ya, bilangan itu adalah variabel, lebih besar sama dengan 0, hasilnya adalah benar. Maka hasil yang ditampilkan adalah positif atau 0. Seandainya bilangan itu kita ganti, ya, menjadi -1, ya, -1, maka statement yang akan ditampilkan adalah bilangan negatif. Ya, silakan Anda ujikan. Nah, pada jenis if yang ketiga atau yang kita sebut tadi, ya, di dalam if terdapat if, ya, coba Anda pahami. Pernyataan if else digunakan untuk menguji lebih dari 2 kondisi. Nih, kondisi 1, kondisi 2. Ya. Dan kedua-duanya harus bernilai true. Nah, coba lihat. Dan kedua-duanya harus bernilai true. Bila kondisi pada if benar, maka pernyataan di dalamnya yang dieksekusi. Bila salah, maka masuk ke pengujian else. Terakhir, bila kondisi tidak ada if atau else yang benar, maka dijalankan kondisi yang blok else. Ya kan? Kondisi benar, maka dia akan mencetak statement 1. Tapi kalau kondisi di dalam kondisinya salah, ya, maka dia akan ke kondisi 2. Ya, kalau benar cetak statement 2, kalau salah cetak statement 3. Nah, biasanya kalau pengujian ini digunakan untuk statement yang mempunyai banyak banyak pilihan, ya, kayak misalkan grade nilai. Grade nilai itu kan bukan hanya 2, tapi 5. A, B, C, D, E. Ya kan? Kondisinya juga macam-macam kan? Kondisinya macam-macam. Kalau nilai A, grade-nya berapa? Ya kan? 90 sampai 90 sampai 100. B 80 sampai 90 gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Kondisi-kondisi itu bisa dilihat dari kasus per kasus yang memang kita sedang buat, ya, sedang kita latih lah ibaratnya seperti itu. Ya, pada contoh ketiga, ya. Di sini kita akan menguji apakah sebuah bilangan adalah positif, 0, atau negatif dan menampilkan hasil ke layar. Ya. Di sini kita kasih variabel namanya bilangan dengan nilai 5,5. Ya. Jika bilangan sama dengan lebih besar 0, maka cetak bilangan positif. Ya, if bilangan sama dengan 0, print 0. Else, print bilangan negatif. Ya. Nah, kondisi yang ada adalah 5,5 itu adalah bilangan positif. Dia lebih besar dari 0, tidak sama dengan 0. Nah, nilainya ini bisa Anda ubah, ya, sesuai dengan kondisi yang memang Anda inginkan. Yang penting dalam penulisan struktur
di dalam if Anda harus buat dua kondisi. Kondisi 1, kondisi 2 dengan pilihan statement 3. Ya kan? Statement pertama ya, kalau kondisi pertama benar, dia akan cetak. Statement kedua, kalau kondisi kedua benar, dia akan cetak. Ya. Statement ketiga, kalau dua statement sebelumnya itu bernilai salah. Ya. Nah, saya mengharapkan rekan-rekan semua untuk bisa sama-sama memahami tentang pemahaman ya, tentang pengertian tentang fungsi ya, ataupun apa ya disebutnya, yang ada kaitannya dengan kondisi di apa namanya pemrograman ya, karena memang di dalam pemrograman itu ada fungsi percabangan ya, ada fungsi logika, ada fungsi perulangan ya, ada fungsi yang lain ya. Nah, di sini ada contoh kasus, misalkan perusahaan XYZ ya bergerak di bidang penjualan tiket bus dan detail tiket sebagai berikut. Ya. Biasanya kalau kita membuat sebuah program, kita buat analisa dulu. Ya, ini yang disebut dengan analisa, hasil analisa. Ya kan? Ada sebuah perusahaan namanya XYZ, ya. Perusahaan bis. Kan biasanya kalau bis itu kan apa namanya menjual ya, menjual tiket ya. Kalau ini digambarkan tiketnya secara offline. Offline itu dalam arti kita sebagai pemilik atau sebagai agen bus, ada pelanggan datang ya, dia memesan tiket ya, nanti kita masukkan datanya ke aplikasi. Yang pertama, setiap transaksi perlu menginput data pembeli seperti nama, jumlah tiket, nomor handphone, dan jurusan. Ya, di mana jurusan di sini ada kategorinya, ya, ada Surabaya, Bali, Lampung. Ya, terus yang kedua ada variabel potongan sebesar 10%. Jika, nah lihat, jika konsumen ini beli lebih dari 3 tiket. Ya. Terus variabel selanjutnya adalah total harga. Ya, total harga didapat dari jumlah beli dikali harga ya, dikurangi dengan potongan. Ya. Ini kode jurusan di mana dia masuk ke dalam kategori ya. Nah, dalam bahasa pemrograman Python ya kita tidak perlu langsung apa namanya membuat apa namanya membuat membuat apa namanya membuat deklarasi ya, tapi Anda cukup langsung ya, pembeli sebagai variabel pertama, nomor handphone sebagai variabel kedua, jurusan sebagai variabel ketiga ya. Ini program silakan Anda coba ya, Anda coba semuanya. Ini statementnya pertama dari komentar ya. Input kemarin udah saya jelaskan ya, dia yang apa namanya perintah yang digunakan, fungsi yang digunakan untuk ya kalau variabel ini diinput ya, bukan dideklarasikan ya. Terus di bawah variabel jurusan kita kasih statement. Kenapa? Tadi kita ada 3 kategori, Surabaya, Bali, dan Lampung. Jika jurusan sama dengan Surabaya SBY, titik 2 ini maksudnya untuk menjelaskan untuk membedakan antara kondisi dengan blok statement ya. Nama jurusan ya, variabel keempat Surabaya dengan harga 300.000. L if jurusan sama dengan Bali, BL ya. Nama jurusan sama dengan Bali, harga 350.000. Else kondisi ketiga, nama jurusan Lampung ya, dengan harga 500.000.
Nah, yang nanti akan muncul adalah tergantung input kode jurusan. Ya. Nah, nanti pada saat statement itu di-run, Anda silakan input nama pembeli, input nama handphone, input kodenya gitu. SBY, BL, atau LMP. Di mana SBY menyatakan Surabaya, BL menyatakan Bali, LMP menyatakan Lampung. Ya. Nah, setelah diproses, di-input, maka dia akan menginput jumlah beli. Kenapa input jumlah beli? Karena ada potongan. Tadi kan, jika beli di atas 3, nah, lebih besar dari 3, maka dia dapat potongan berapa? 10%. Mau beli 3, beli 4, beli 5, dapat 10%. Ya, kasusnya itu. Jika jumlah beli lebih besar sama dengan 3, maka potongan jumlah kali harga kali 10%. Kalau di bawah itu 0. Total jumlah harga dikurang dengan potongan. Ya. Statement programnya ini untuk input, ya. Jadi ini untuk input. Dari sini ke sini input. Ini proses. Ya, ini proses, lalu ini adalah cetak hasil tampilan. Ya kan? Kalau kenapa perlu cetak hasil tampilan, Pak? Cetak hasil tampilan ini kita desain untuk memudahkan kita mendefinisikan output apa yang kita inginkan. Outputnya bentuk seperti faktur, seperti struk pembayaran, gitu, atau seperti apa, ya. Dengan tentunya kita memanggil variabel. Ingat nih, pembeli panggil pembeli, nomor handphone dengan nomor handphone. Ingat nih, kalau udah seperti ini, penulisan variabelnya Anda harus memahami namanya sensitive case. Kenapa? Nah, antara variabel di atas dengan yang dipanggil itu harus sama, tidak boleh berbeda. Karena kalau berbeda, unknown identifier, dia nggak dikenal identitasnya. Ya, ingat ya. Jurusan, ada jurusan, nama jurusan, harga, jumlah beli, jumlah dari sini, gitu kan. Potongan dari sini, gitu kan. Total dari sini. Jumlah bayar dari mana, Pak? Jumlah bayar kan definisinya jumlah harganya 350, dia bayar 400.000, kan otomatis kan ada kembalian. Nah, dihitunglah sekalian, bikin variabel tambahan namanya uang bayar. Nah, nanti ada uang kembalian. Pasti dong, setiap transaksi itu, karena satuan mata uang kita kan berbeda, dengan harga juga yang berbeda. Sehingga kita harus bikin tambahan variabel uang kembalian. Sehingga nanti pada saat kita input, ya, kita running, nah, nanti akan sesuai, ya. Jadi ini di bawah di slide ke berapa ini, ya, merupakan ini outputnya, ya. Ini outputnya dari coding yang ada di bawah tadi, ya. Ini outputnya untuk pembeli, nama, ya kan, nomor handphone, jurusan, ya, jumlah beli, gitu kan. Ini hasilnya. Nah, ini statement programnya. Nah, di sini yang saya maksud nih, masukkan uang bayar, ya kan, totalnya berapa nih? 300.000, dia bayarnya 900.000, uangnya 900.000. Oh sorry, dapat potongan 9.000, sehingga dia hanya bayar 810.000. Dia bayarnya 1 juta, jadi kembalinya 190.000, ya. Itu, ya, materi-materi tentang if, ya. Mudah-mudahan bisa Anda pahami, Anda selami, ya. Silakan Anda latihan, ya. Di sini ada 2, ya,
Tapi yang cukup Anda kerjakan itu yang latihan saja, ya. Tugasnya simpan, ya. Jadi sekali lagi, yang perlu Anda kerjakan sebagai hari ini, ya, cukup latihan saja, ya. Silakan Anda modifikasi dari statement yang ada di atas tadi, ya, yang tentang tabel transaksi pembelian tiket, ya, latihan ini. Sedangkan tugas ini tidak perlu diselesaikan, ya. Ini hanya untuk pilihan saja, ya. Tapi kalaupun Anda mau mengerjakan, ya silakan, ya. Tapi yang wajib hanya latihan pendaftaran mahasiswa baru, ya. Mungkin itu penjelasan dari saya, ya. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Semoga kita senantiasa selalu diberi kesehatan, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Jangan lupa hasil dari latihan dikirim ke email saya ishak.ihk@nusamandiri.ac.id. Terima kasih.